Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu buku investasi yang paling legendaris, yaitu The Intelligent Investor atau Investor Cerdas karya Benjamin Graham. Nah, coba deh tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Jawaban Anda atas pertanyaan ini bisa jadi penentu masa depan finansial Anda. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin, Wall Street itu kayak panggung yang super ramai, super kacau. Di panggung ini, banyak banget keputusan yang diambil berdasarkan emosi, ikut-ikutan, dan spekulasi yang ujung-ujungnya seringkali berantakan. Kutipan ini keren banget kan? Pesannya tuh lugas banget. Graham seolah-olah bilang pilihannya cuma dua. Anda bisa jadi bagian dari kekonyolan pasar, atau Anda bisa jadi pihak yang justru untung dari kekonyolan itu. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Angka minus 80% ini bukan cuma statistik di layar ya. Ini adalah kerugian beneran yang dialami investor di Monument Internet Fund antara tahun 1999 dan 2002. Padahal, manajernya waktu itu pede banget bilang bakal untung besar. Tapi nyatanya, hancur. Ini contoh nyata dari kebodohan pasar yang dimaksud Graham tadi. Dan ternyata, hal kayak gini tuh bukan barang baru. Kalau kita lihat ke belakang, dari kasus Apple Tire di tahun 1919, sampai hebohnya saham Qualcomm pas era.com, polanya tuh selalu sama. Selalu ada aja yang namanya investasi pasti yang dielu-elukan, tapi akhirnya malah bikin buntung. Sejarah benar-benar berulang ya. Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncullah Benjamin Graham. Anggap aja dia ini mentor kita yang ngasih kita peta yang jelas dan rasional buat jalan di tengah pasar yang penuh gejolak. Terus, apa sih definisi investasi menurut Graham? Nah, ini dia. Definisinya tuh tegas banget, nggak ada area abu-abu. Dia langsung bikin garis pemisah yang jelas antara apa itu investasi dan apa itu spekulasi. Intinya gini, ketiga pilar ini tuh satu paket. Nggak bisa dipilih salah satu. Kalau Anda nggak melakukan analisis mendalam, itu bukan investasi. Kalau Anda nggak mikirin cara melindungi modal Anda, itu juga bukan investasi. Dan kalau Anda ngincer imbal hasil yang nggak realistis, ya itu namanya spekulasi, bukan investasi. Ini nih bagian yang paling penting, perubahan cara pandang. Graham minta kita buat berhenti melihat saham sebagai angka yang kelap-kelip di layar. Mulai sekarang, lihatlah saham sebagai bukti kepemilikan kita di sebuah bisnis yang beneran ada. Begitu kita bisa mengubah mindset ini, cara kita berinteraksi sama pasar bakal berubah total. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, Graham menekankan sesuatu yang krusial banget. Kita harus kenal diri kita sendiri dulu, pahami temperamen kita, dan seberapa banyak waktu dan energi yang mau kita kasih buat urusan investasi ini. Di sini, Graham ngebagi investor jadi dua tipe. Coba deh kita renungin, kita ini lebih cocok kemana ya? Apakah kita tipe investor defensif yang lebih suka aman, tentram, dan nggak mau pusing? Atau kita lebih ke investor proaktif yang justru semangat ngulik dan riset biar dapat hasil lebih? Nggak ada yang salah atau benar kok, yang penting jujur sama diri sendiri. Sekarang kita bakal kenalan sama salah satu ide Graham yang paling berlian dan terkenal. Yuk, kita kenalan sama Tuan Pasar, rekan bisnis kita yang emosinya labil banget. Inti dari analogi ini tuh gini, Tuan Pasar itu bukan bos Anda. Dia cuma rekan bisnis yang setiap hari datang nawarin harga. Kita sama sekali nggak punya kewajiban buat nerima tawarannya. Kitalah yang pegang kendali. Si Tuan Pasar ini punya dua mood yang ekstrim. Kadang dia super optimis, nawarin harga yang gila-gilaan tingginya. Tapi di lain waktu, dia bisa super pesimis, sampai-sampai mau ngejual aset bagusnya dengan harga diskon besar-besaran. Nah, perubahan moodnya inilah yang menciptakan risiko sekaligus peluang terbesar buat investor cerdas. Jadi gimana dong cara ngadepin tuan pasar ini? Aturannya sebenarnya simple. Pertama, kita harus punya penilaian sendiri yang berdasarkan fakta. Jangan ikut-ikutan moodnya dia. Terus kita bebas banget buat cuekin penawarannya. Kita cuma bertransaksi kalau itu menguntungkan kita. Beli pas dia lagi panik, jual pas dia lagi euforia. Dengan begitu, bukan kita yang dikontrol sama dia, tapi justru kita yang mengendalikan permainan. Nah, kita akhirnya sampai di puncaknya, di prinsip paling penting yang jadi fondasi dari seluruh filosofi Graham. Inilah yang benar-benar misahin antara investasi dan judi. Margin keamanan. Anggap aja nih kayak bemper mobil atau jaring pengaman saat kita sirkus.
Ini adalah ruang untuk kita berbuat salah. Buat Graham, kalau kita berinvestasi tanpa margin keamanan, itu sama aja kayak kita lagi bertaruh. Biar gampang, kita lihat contohnya. Misalnya, setelah Anda analisis, Anda yakin nilai sebuah bisnis itu $100 per lembar saham. Tiba-tiba tuan pasar lagi galau dan nawarin saham itu ke Anda seharga $60. Nah, selisih $40 itulah margin keamanan Anda. Ini adalah bantal pengaman kalau analisis Anda sedikit meleset atau ada kejadian tak terduga. Jadi apa gunanya ini semua? Artinya, dengan selalu menuntut adanya margin keamanan, kita nggak perlu jadi peramal yang jago nebak masa depan. Kita nggak harus selalu benar 100%. Kita cuma perlu disiplin untuk membeli sesuatu di harga yang jauh lebih murah dari nilai wajarnya. Itulah kunci sukses investasi jangka panjang. Lewat kata-kata ini, Graham seolah-olah meyakinkan kita kalau jadi investor sukses itu bukan soal kejeniusan, tapi soal disiplin dan rasionalitas. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin kita capai. Inilah pertanyaan pamungkas yang harus selalu Anda tanyakan pada diri sendiri sebelum menekan tombol beli. Ini adalah inti dari seluruh ajaran Graham yang dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Jadikan ini kompas investasi Anda, dan Anda akan berada di jalan yang benar untuk meraup untung dari kebodohan, bukan malah ikut-ikutan jadi bagian darinya.